Kalau kita misalnya melihat kasus tersebarnya wabah corona yang kemudian menimpa banyak negara di dunia hari ini sebenarnya azab atau bala? Azab atau bala? Tapi sebelum kita jawab itu azab atau bala, pertanyaan berikutnya adalah apa beda antara azab dan bala? Apa bedanya azab dan bala, sekalian? Nah, jadi begini ya, setiap azab adalah bala, tapi tidak setiap bala adalah azab. Saya ulangi, setiap azab adalah bala, tapi tidak setiap bala adalah azab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah salat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis bahwa inna 'idhamal ajri ala hasabi 'idhamil bala, bahwa pahala ibadah itu dilipat gandakan kualitasnya di sisi Allah ketika kita beribadah dalam kondisi yang juga ditimpakan berbagai macam kesulitan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari ini kita berada dalam situasi yang cukup membuat panik umat manusia, tapi dalam kondisi seperti itu Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah. Maka tentunya ini merupakan suatu kondisi yang bisa jadi hari ini Pak, banyak orang yang takut untuk datang ke masjid ya, tapi kita masih diberikan kekuatan untuk bisa hadir. Maka sekali lagi bukan hanya pahala yang kita harapkan, tetapi juga kebaikan-kebaikan lainnya, karena sekali lagi hakikatnya ujian Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menjadikan kita lebih bisa untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sekali lagi mudah-mudahan setiap detik ibadah yang kita lakukan di dalam kondisi yang mencekam ini semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kepada kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan bisa diwafatkan dalam kondisi berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad, bisa menutupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil tema terkait dengan apa yang hari ini dihadapi oleh umat manusia, tapi akan kita coba kaji dalam perspektif ajaran Islam, yaitu terkait dengan virus atau wabah corona. Dan insya Allah akan kita bahas dalam dua perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah bagaimana seorang muslim menyikapi wabah ini secara akidah, dan bagaimana seorang muslim menyikapi wabah ini secara fikih. Karena wallahualam ya, saya tidak tahu pasti keluarnya kapan, tapi beberapa hari terakhir Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ya terkait dengan masalah virus ini gitu ya. Dan tentunya bagi kita masyarakat muslim Indonesia ya, fatwa MUI ini menjadi pedoman
Ya, bahkan MUI sendiri merekomendasikan agar fatwa ini dijadikan pedoman bagi pemerintah, khususnya terkait dengan pengelolaan ibadah bagi seorang atau bagi komunitas umat Islam gitu ya. Terlebih nanti kan beberapa hari ke depan kita akan masuki bulan Ramadan, yang tentunya kan Pak, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana umat Islam sering berkumpul. Nah, ini tentu harus ada kebijakan yang menjadi panduan bagaimana seorang muslim kemudian menyikapi situasi seperti ini di tengah ibadah yang memang kita malah dianjurkan untuk terus berkumpul dan seterusnya. Nah, jadi coba akan kita pelajari, akan kita jadikan sebagai bekal bagaimana kita menyikapi wabah ini dalam perspektif akidah Islam dan juga nanti dalam beberapa kasus terkait dengan fikih ya. Mungkin nanti bisa kita juga bahas secara komunikatif lewat tanya jawab hal-hal yang mungkin sering juga diperdebatkan di tengah masyarakat terkait dengan masalah wabah ini. Misalnya begini Pak, yang mungkin diperdebatkan dalam masalah fikih adalah beberapa masjid, saya mengisi beberapa materi itu, pertanyaan yang sering kali ditanyakan adalah boleh tidak menggunakan hand sanitizer itu, pembersih tangan yang ada alkohol, kalau digunakan untuk masuk ke dalam masjid gitu ya. Nah, artinya ini kan alkohol. Nah, alkohol itu boleh nggak berada dalam masjid? Dia benda najis atau bukan? Nah, itu sering juga ditanyakan gitu. Ya. Ini pakai nggak Pak? Ada nggak? Hah? Pada pakai nggak ini kira-kira? di tempat wudhu atau di toiletnya ada nggak disediain? Hand soap atau ini alkohol hand sanitizer? Nah, sabun cuman ya. Nah ini kalau sabun itu ada alkoholnya nggak Pak? Sabun cair itu ada alkoholnya nggak? Belum teliti. Nah, tapi nanti coba akan kita bahas ya secara fikih. Sebenarnya alkohol itu apa sih hukumnya gitu ya? Artinya apakah dia boleh menyentuh badan dan pakaian kita? Kan kita tahu bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci pakaian, tempat dan badan dari benda najis. Nah pertanyaannya, alkohol itu najis bukan? Nah itu. Nah ini kan termasuk pertanyaan yang juga sering ditanyakan gitu ya. Coba nanti akan kita bahas secara sistematis lah ya. Baik, pertama kita akan memahami hakikat wabah itu dalam perspektif akidah terlebih dahulu ya. Dalam perspektif akidah Islam ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa yang namanya wabah penyakit itu kan hakikatnya adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita meyakini Pak, dan dalam setiap sholat kita senantiasa membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tafsirnya itu apa ayat ini? Ya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Tuhan semesta alam. Para ulama tafsir sepakat mengatakan bahwa makna dari al-alamin itu adalah ma siwallah. Ya, al-alamin itu tafsirnya ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Maka hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini ya hakikatnya adalah makhluk Allah. Termasuk penyakit yang sedang dihadapi oleh umat manusia hari ini itu hakikatnya adalah bagian dari makhluk Allah. Nah, karena itu bagian dari makhluk Allah, keyakinan yang harus ada di dalam diri kita adalah tiadalah setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seorang muslim kemudian harus menyandarkan segalanya kepada Allah. Ya, misalnya kita bisa dapati dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan apapun yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada diri setiap manusia, sesungguhnya itu semua sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Allah, ya inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal katakan kun fayakun gitu. Tapi yang menjadi poin penting Bapak sekalian adalah bagaimana kita menyikapinya. Ya, yang nanti dalam ilmu akidah para ulama menyebut ketentuan Allah ini dengan istilah takdir kauni. Takdir kauni. Jadi takdir kauni itu adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi, manusia tidak bisa menolaknya.
Tapi yang diharapkan dari manusia adalah bagaimana ia bisa menyikapinya secara benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian memberikan kepada kita arahan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kita tidak jatuh kepada keputusasaan ketika Allah menetapkan hal tersebut. Tapi juga jangan sampai kita kemudian jatuh kepada keangkuhan, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Maknanya Pak, setiap kejadian yang ada di tengah kita, ya, yang syariat harapkan pada diri seorang muslim itu adalah jangan sampai terlalu berputus asa, akhirnya terlalu panik, tapi juga jangan terlalu merasa percaya diri, akhirnya sombong dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwasanya yang namanya musibah itu harus kita sikapi secara benar. Dan dua hal yang Allah ingatkan agar kita tidak jatuh kepadanya, sikap putus asa dan sikap sombong. Tapi kita tetap berusaha dan percaya bahwasanya itu adalah ciptaan Allah, tapi juga tetap tawadhu dan kemudian bahwa kita meyakini apa yang terjadi ini sesungguhnya agar Allah menguji kita, agar kita kemudian kembali kepada meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Nah, jadi ini keyakinan pertama yang harus kita yakini. Dan yang kedua adalah kita juga wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan berbahaya bagi seorang manusia kecuali atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dulu ya sebelum kita bicara ikhtiar. Nah, makanya Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, la adwa, tidak ada penyakit yang bisa menular, itu tidak ada. Tapi hakikatnya menularnya penyakit itu atas dasar izin Allah SWT. Ini hati-hati Bapak sekalian. Ya, kadangkala kita ini tanpa kita sadari jatuh kepada suatu dosa yang sangat besar sekali, yaitu dosa syirik. Imam As-Sanusi rahimallahu taala dalam kitab Ummul Barahin itu menyebutkan ada beberapa jenis syirik yang biasa manusia jatuh kepadanya. Di antaranya adalah syirkul asbab. Syirkul asbab. Syirkul asbab itu artinya seorang manusia meyakini bahwa kejadian yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena tabiat kejadian itu sendiri, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, ya, ada sebagian umat Islam mungkin meyakini bahwa penyakit atau virus corona ini menular karena sebab corona itu sendiri. Sebagaimana sebaliknya, ketika bisa jadi kemudian vaksinnya atau obatnya ditemukan, kita akhirnya meyakini bahwa kita sembuh karena sebab apa? Obat itu sendiri. Nah, ini masalah ini. Ya, bagi seorang muslim keyakinan seperti ini termasuk perbuatan syirik. Ya, karena ketika ia meyakini penyakit itu menular karena sebab penyakitnya, sebaliknya begitu juga dia meyakini bahwa seseorang itu sembuh karena obatnya. Ini termasuk penisbatan yang bisa membuat seseorang jatuh kepada kesyirikan. Tapi keyakinan yang benar itu bagaimana? Kita meyakini bahwa penyakit itu adalah ciptaan Allah, tidak akan bisa membahayakan seseorang kecuali atas dasar kehendak Allah. Tapi juga ketika kita berikhtiar untuk mencari obat, untuk berikhtiar menghindari penyakit, itu juga atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk mencari obat, tapi tidak boleh menyandarkan kesembuhan kepada obat tersebut. Tapi obat itu hanya sebatas wasilah, ya, atas sebatas atau apa namanya, sebagai sarana saja. Makanya Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, tetapi tetap Nabi perintahkan untuk wafirru minal majzumi kama tafirru minal asadi. Tidak ada penyakit yang menular, tapi hindarilah penyakit tersebut. Sebagaimana kita secara fitrah ketika bertemu seekor singa, apa yang kita lakukan Bu sekalian? Fitrah kita kalau ketemu singa ngapain? Ya lari gitu. Jadi artinya Rasul mengajarkan tidak ada penyakit yang menular, tapi tetap kalau di situ ada atau kita berada di wilayah yang terdapat penyakit, maka sebaiknya kita hindari. Nah, jadi keyakinannya harus benar, ikhtiarnya juga harus tepat. Nah, jadi perspektif akidahnya bagaimana? Kita meyakini bahwa semua yang terjadi ini atas dasar kehendak Allah, dan yang diinginkan adalah agar kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai jatuh kepada syirkul asbab tadi, ya. Baik, yang kedua terkait dengan masalah akidah juga. Nah, saya tanya Bu sekalian, kalau kita misalnya melihat kasus tersebarnya wabah corona yang kemudian menimpa banyak negara di dunia hari ini sebenarnya azab atau bala?
Azab atau bala? Tapi sebelum kita jawab itu azab atau bala, pertanyaan begini. Pertanyaan berikutnya adalah apa beda antara azab dan bala? Apa bedanya azab dan bala, Bapak sekalian? Nah, jadi begini ya. Setiap azab adalah bala. Tapi tidak setiap bala adalah azab. Saya ulangi, setiap azab adalah bala, tapi tidak setiap bala adalah azab. Artinya yang namanya azab itu atau bala bisa jadi bentuknya sama, ya. Jadi musibah yang bersifat masif, musibah yang bersifat menyebabkan korban yang besar, itu bisa disebut azab sekaligus disebut bala. Tapi tergantung ditujukan kepada siapa. Ya, kalau itu ditujukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, namanya disebut azab. Ya, tetapi kalau itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan mereka bersabar dengan ujian Allah, namanya disebut bala. Ya, makanya Pak, yang namanya misalnya virus corona ini korbannya siapa? Apakah dibedakan antara muslim dan non muslim? Nggak dibedakan gitu kan. Tapi cara kita membedakannya dalam perspektif keyakinan kita bagaimana? Kalau itu ditimpakan kepada orang yang ingkar disebut azab, tapi kalau ditimpakan kepada orang beriman disebut bala. Makanya Nabi SAW ya, dalam suatu hadis pernah mengatakan begini, ketika beliau ditanya tentang masalah taun, ya, taun ini suatu penyakit yang juga sifatnya mewabah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya Rasulullah, ya, annaha sa'alat Rasulullah SAW anit taun, bahwa istri Rasulullah ini bertanya tentang penyakit taun. Fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Nabi Muhammad menjawab, annahu kana azaban yab'athuhullahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah taun, yaitu wabah penyakit yang biasanya menyebar ya kepada seluruh manusia, Rasul mengatakan annahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ya, dari hadis ini Pak sudah bisa kita bedakan antara azab dan bala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya taun itu adalah azab ya Allah timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi Allah jadikan sebagai rahmat kalau itu tertimpa kepada orang-orang yang beriman. Artinya dalam hadis ini kita temukan ada dua istilah. Ya, taun itu bisa dikategorikan azab, tapi taun itu bisa dikategorikan rahmah. Bisa disebut azab, bisa disebut rahmah. Nah, rahmat dalam bahasa yang lain disebut dengan bala. Karena bala itu Pak berasal dari kata ibtala. Ibtala itu artinya imtahana. Sesuatu yang diujikan kepada seseorang disebut dengan bala. Meskipun dalam konotasi bahasa kita Pak, yang namanya bala itu pasti negatif ya. Jatuh bala, tolak bala itu kan negatif gitu. Sebenarnya bala itu tidak negatif konotasinya. Karena bala itu berasal dari kata ibtala yabtali ibtilaan, artinya ujian. Nah, jadi kalau misalnya Allah menimpakan suatu musibah kepada orang beriman, maka itu hakikatnya adalah ujian. Dan ujian ini kalau disikapi dengan cara yang benar, maka menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu jika mencintai suatu kaum akan diuji kaum tersebut. Dan juga dalam hadis lain disebutkan apa Pak? Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya yang ditimpakan kepada mereka adalah para nabi. Nah, jadi yang namanya bala itu secara khusus ditimpakan kepada orang beriman. Tapi dengan syarat ketika kemudian disikapi dengan sabar, maka itu jadi rahmat. Tapi kalau misalnya tidak disikapi dengan sabar, ya malah bisa menjadi azab sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang kafir, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Di sini ada orang kafir? Di sini ada orang yang ingkar? Nggak ada. Insya Allah semuanya beriman di sini ya. Nggak mungkin ada yang masuk ke dalam masjid tapi non muslim. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwa orang yang memakmurkan masjid itu hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi insya Allah kita semua di sini adalah orang yang beriman. Nah, secara khusus ketika bala itu ditimpakan kepada orang yang beriman, maka tujuannya ada dua.
Bala itu kalau ditimpakan kepada orang beriman, ini kita masih bicara dalam perspektif akidah ya. Kalau ditimpakan kepada orang beriman, tujuannya ada dua. Pertama, jika orang yang beriman itu adalah orang soleh dan ditimpakan oleh Allah bala, maka hakikatnya dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, selama hidupnya dalam proses dakwah, banyak nggak bala yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad? Banyak. Apakah maksudnya agar Nabi terhapus di dosanya? Ya tidak, karena Nabi sudah diampuni dosanya. Tapi ditimpakan bala itu kepada Nabi Muhammad untuk terus ditingkatkan kualitas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis juga apa disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, kalau tidak salah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi Muhammad itu ketika sakit, beliau menginformasikan sakitnya itu 2 kali lipat daripada sakit yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu semua ya dalam rangka untuk seorang nabi ditingkatkan kualitas derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kemudian bala itu ditimpakan kepada orang-orang beriman yang ahli maksiat atau orang-orang beriman yang memiliki dosa, maka hakikatnya adalah dalam rangka untuk pengampunan dosa. Jadi bisa dua fungsinya ya, bisa sebagai pengangkat derajat atau bisa sebagai penghapus dosa. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ma yazalul bala'u bil mu'mini wa bil mu'minati hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Dan senantiasa bala akan ditimpakan kepada orang-orang yang beriman sampai mereka akan mati dan bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada lagi dosa yang ada pada diri mereka. Artinya bala itu juga termasuk bagian pengampunan dosa. Dan kita di akhirat nanti Pak, Bapak sekalian, apa sih yang diharapkan bagi seorang muslim ketika di akhirat? Bisa nggak kita masuk surga ketika kita masih berdosa? Saya tanya Bapak sekalian, nikmat terbesar dan akhir pengharapan seorang muslim itu apa? Masuk surga. Jadi kalau belum masuk surga, kita belum selesai itu harapannya gitu kan. Dan makanya di dalam Al-Quran Pak, Nabi SAW diisyaratkan sudah dijamin surga ya. Para ulama sepakat Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan apa Pak? Allah mengatakan dalam salah satu ayat surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Para ulama sepakat mengatakan ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sebagai dalil Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Wala sawfa yu'tika fatarda, dan sungguh kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad sesuatu sampai engkau ridho. Dan tidak akan ada Pak manusia ridho dengan pemberian Allah kecuali memasuki surga. Artinya yang namanya pemberian Allah yang membuat manusia kemudian ridho dengan pemberian Allah ya terakhir adalah surga, karena itu tempat yang abadi nanti di akhirat, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah makanya pengharapan terakhir seorang mukmin itu adalah surga. Dan mustahil seorang manusia bisa memasuki surga Allah kecuali dia telah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya harapan terbesar yang nanti diharapkan oleh manusia yang berdosa di hari kiamat itu adalah sebelum masuk surga diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah ya Rasulullah menyampaikan kepada kita, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian, kata Rasulullah, sudah ditempatkan di akhirat nanti tempatnya di surga atau di neraka. Kita ini Pak, kita ini satu persatu di antara manusia ini semuanya sudah ada tempatnya ditakdirkan oleh Allah di akhirat, di surga atau di neraka. Allah tahu nggak Pak tempat kita masing-masing di surga dan neraka? Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Pasti Allah tahu, karena ilmu Allah itu al-awwalu wal akhir. Allah itu ilmunya tidak terbatas. Allah tahu si fulan surga, si fulan neraka, si fulan surga, si fulan neraka, itu Allah tahu. Nah, tapi kita tahu nggak Pak? Kita tahu nggak? Nah gara-gara kita tidak tahu Pak ya, sahabat ketika mendengar hadis ini akhirnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau memang semua sudah ditempatkan nanti di akhirat surga atau neraka, lima na'mal, lantas untuk apa kita beramal soleh ya, lantas untuk apa kita beribadah kalau memang sudah ditakdirkan tempatnya nanti. Dan akhirnya Nabi mengatakan bahwa perintah kepada kita bukan untuk memastikan di mana surga dan neraka, tapi adalah beramal untuk mendapatkan
surga dan neraka. I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian hanya diperintahkan untuk beramal. Ya, dan amal itulah yang nanti akan mengarahkan tempat kita di surga atau di neraka. Tapi dengan catatan, jaminan Allah, jangan kita yakini amal itu yang menjadi sebab, tapi amal itu hakikatnya hanya sebagai cara kita merayu Allah. Karena surga itu tetap di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la yudkhilukumul jannata amaluh. Tiadalah seorang di antara kalian itu masuk surga dengan amalnya, kata Rasulullah. Lantas para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau memang amal itu tidak memasukkan seseorang ke dalam surga, ya wala anta, apakah anda juga tidak masuk surga dengan amal soleh anda? Maka Nabi kemudian mengatakan, wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, illa annallaha qad taghammadani bimaghfiratin wa rahmah. Tetapi aku telah diberikan oleh Allah jaminan berupa rahmat dan ampunannya. Artinya apa? Amal kita ini bukanlah sebagai dasar kita masuk surga, tapi cara kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi seperti tadi saya katakan, yang namanya harapan terakhir manusia nanti di akhir adalah surga, dan tidak bisa kita mendapatinya kecuali dapat ampunan Allah. Dan di antara pengampunan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita ditimpakan berbagai macam ujian dan bala. Jadi akhirnya kita bisa temukan Pak titik temunya bahwa bala ini akhirnya adalah sebenarnya agar Allah memberikan kebaikan kepada kita berupa surga. Tapi dengan syarat, ya, kita menghadapi bala itu dengan cara sabar. Kenapa? Karena sabar itulah amal soleh yang harus kita jadikan sebagai cara merayu Allah agar mendapatkan surga. Nah, maka seorang mukmin, ya, ketika dia mendapatkan ujian atau bala, maka dua tadi, mengangkat derajat atau diampuni dosa. Kenapa mengangkat derajat, Pak? Apa bedanya antara diampuni dosa dengan mengangkat derajat? Ya, jawabannya adalah karena surga bertingkat-tingkat. Artinya ada orang yang diangkat derajatnya nanti masuk surga dengan tingkat yang paling tinggi. Nanti ada juga orang yang diampuni dosanya tapi tingkat surganya mungkin yang paling rendah. Tapi yang kita diajarkan oleh Rasulullah itu apa, Pak? Kalau kita kan tahu ya, dan sering kita dengar bahwa surga itu ada berapa tingkatan? Ada dalam riwayat ada 7 tingkatan, dalam riwayat ada 8 pintu dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi Pak, ketika kita dapat informasi seperti ini, anjuran Rasulullah kepada kita itu berharap surga yang mana? Hah? Berharap surga yang mana? Apakah cukup mengatakan yang penting masuk surga lah? Enggak. Nabi SAW memberikan kepada kita optimisme. Ya, idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus. Kalau engkau ingin berharap surga Allah, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Itu optimisme yang diajak oleh Nabi SAW, Pak. Ya, kalau kita analogikan, misalnya kalau kita ujian sekolah, misalnya nilainya 100 paling tinggi, 0 paling kecil. Ya. Jadi kalau misalnya kita ujian, Pak, jangan berharap yang penting lulus. Jangan berharap seperti itu. Tapi berharaplah kepada Allah, ya Allah berilah nilai yang terbaik, 100 misalnya. Kenapa? Karena minimal kalau misalnya kita sudah berusaha untuk bisa dapat 100, rupanya takdirnya beda, ya paling tidak sih di bawah 100 masih dapat 90, masih alhamdulillah. Tapi kalau kita mengatakan, Pak, yang penting lulus lah, dan standar lulus misalnya 60, kita katakan, yang penting lulus, tapi di bawah lulus apa, Pak? Di bawah lulus apa? Ya nggak lulus gitu kan. Yang penting surga, di bawah surga apa? Neraka. Nah, ini masalah gitu kan. Jadi tetap optimis, minta surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus bersama dengan para nabi. Tapi kalau misalnya dikiranya kita tidak pantas, ya minimal surga di bawah para nabi. Nah, jadi jangan berharap yang penting masuk surga. Nah, ini keliru. Seorang mukmin harus tetap optimis. Maka pengampunan dosa ini tadi tetap diharapkan agar bisa meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ya, ketika kita mengetahui bahwasanya bala itu adalah kebaikan bagi seorang muslim, maka Allah juga menetapkan bahwa yang namanya seorang muslim ketika mendapatkan bala harus ridho, karena kebaikan harus juga disikapi dengan ridho. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sakhita falahus sukhtu. Sesungguhnya Allah SWT jika mencintai suatu kaum, maka mereka akan ditimpakan bala. Tapi ada dua pilihan ketika kaum itu ditimpakan bala. Faman radiya falahur ridho. Kalau dia menerima dan kemudian bersabar, maka ia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi waman sakhita falahus sukhtu. Tapi kalau kemudian dia tidak ridho dan malah kemudian mengecam Allah, malah kemudian semakin jauh dari Allah, maka yang ditimpakan bukanlah keridhaan Allah, tapi malah kemurkaan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pilihannya tinggal dua ini, mau ridho dan sabar atau malah apa? Tidak ridho dan malah mengecam Allah. Kan seringkali Pak banyak orang yang seperti itu kan, dapat musibah akhirnya dia bilang, "Ya Allah, Allah tidak adil." Nah, ini masalah ini, Pak. Atau malah sebaliknya, ada orang yang kena penyakit malah dia ikut menularkan kepada orang lain. Nah, ini artinya menunjukkan dia tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pilihannya ada dua ini tadi. Dan yang ketiga, Nabi SAW menginformasikan juga bahwa orang yang kemudian jika mati dalam menghadapi penyakit seperti ini, maka matinya terhitung mati syahid. Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis, "At-ta'unu syahadatu likulli muslim." Penyakit taun itu merupakan syahid, kesaksian yang dia menjadikan sebagaimana seorang mati syahid. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, "Al-mabtunu syahidun wal mat'unu syahid." Orang yang mati karena sakit perut dia mati syahid, dan orang yang mati karena penyakit taun maka dia mati syahid. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi secara fikih Bapak sekalian, misalnya ya, korban corona ini kan kalau dalam Islam kalau dia muslim termasuk mati syahid. Kira-kira masih nggak dimandikan, dikafani, disolati, masih nggak? Nah, masih ya. Jadi bukan mati syahid sebagaimana mati di medan perang. Kalau mati syahid di medan perang, ya dia tidak dikafani, ya langsung dia dikuburkan dengan pakaian-pakaian ketika dia berperang. Tapi kalau yang mati syahid di luar medan perang seperti orang yang terkena penyakit seperti ini, maka dia dapat pahala mati syahid tapi tetap dihukumi sebagaimana jenazah umat Islam pada umumnya. Dan disebut syahid itu apa? Yang dimaksud dengan syahid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepadanya kesaksian kalau dia adalah orang yang bersabar di hari kiamat ketika mendapati ujian berupa kematian seperti itu. Nah, jadi dia disebut mendapatkan syahid karena diberikan kesaksian. Karena syahid itu sendiri artinya adalah saksi. Ya. Maka orang Arab menyebut saksi itu dengan istilah syahid. Maka disebut syahid karena penyakit ini nanti akan menjadi pembelanya di hari kiamat sebagai saksi kalau ini orang bersabar. Nah, maka disebut mati syahid. Baik, mungkin sekarang terakhir kita tutup dengan beberapa masalah fikih. Ya, pertama yang tadi saya sampaikan di awal, alkohol itu khamr bukan, Pak? Alkohol itu khamr bukan? Ya? Kalau alkohol khamr berarti najis. Tapi kalau alkohol itu bukan khamr berarti tidak najis. Nah, sekarang pertanyaannya, alkohol itu khamr atau bukan? Kalau alkohol itu khamr, Pak, berarti nggak boleh masuk ke dalam masjid. Nggak boleh kita cuci tangan pakai alkohol kalau untuk ibadah. Nah, saya katakan alkohol itu bukan khamr sebenarnya, Pak. Walaupun ini masalah khilafiyah ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan alkohol adalah khamr. Kalau tidak salah di Indonesia yang mengatakan alkohol itu adalah khamr Kiai Haji Mustafa Liyakum almarhum, mantan imam besar Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan bahwa alkohol adalah khamr. Bahkan beliau mengatakan ya alkohol itulah biang khamr itu. Tetapi kalau menurut mayoritas ulama alkohol bukan khamr. Alkohol khamr gitu. Namun Majelis Ulama Indonesia memfatwakan alkohol bisa menjadi khamr atau tidak tergantung kepada sumber pabrikannya. Kalau alkohol ini sumber pabrikannya adalah miras, artinya dibuat sebagai salah satu unsur dari minuman keras, maka dia termasuk khamr. Tapi kalau alkohol ini di luar pabrikan miras, misalnya dalam dunia farmasi kedokteran dan pengobatan, maka dia sebenarnya bukan khamr. Nah, standarnya seperti itu aja, Pak. Jadi kalau misalnya kita menemukan alkohol di pabrik miras, ya maka itu adalah khamr dan hukumnya adalah najis. Tapi kalau dia misalnya dipabrikan, misalnya dibuat untuk sterilisasi alat-alat kedokteran, termasuk dalam hal ini untuk kebersihan dan seterusnya, maka dia termasuk benda suci. Kenapa alkohol benda suci, Pak? Karena sumber alkohol adalah dari tumbuh-tumbuhan, dan hukum asal tumbuh-tumbuhan adalah suci. Berangkat dari kaidah asal al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Jadi kita menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan pembersih-pembersih yang terdapat unsur alkohol, ini boleh-boleh saja. Bahkan termasuk untuk ngepel masjid ini, Pak, ya. Sebenarnya di dalamnya terdapat unsur alkohol. Ya, termasuk sabun kita sebenarnya terdapat unsur alkohol. Maka hakikatnya alkohol yang seperti ini bukan khamr dan dia tidak najis. Nah, ini menurut saya pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan secara mutlak alkohol adalah
khamar ya. Tapi ini masalah khilafiyah, namun sebaiknya kalau menurut saya sih ambil pendapat yang mayoritas tadi ya. Yang kedua ya, yang kedua adalah kunut yang tadi kita baca, kunut apa, Pak? Nah, kalau niatnya kunut subuh boleh nggak? Kalau niatnya kunut subuh boleh nggak? Kalau niatnya dua kunut boleh nggak? Saya sekaligus mau kunut subuh dan kunut nazilah pas sholatnya subuh. Ya boleh, nggak masalah, Pak. Ya nggak boleh nggak masalah. Jadi kunut itu kan ada tiga sebenarnya ya. Ada kunut witir, ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Kalau untuk kunut witir dan kunut subuh ini memang masalah khilafiyah, masalah khilafiyah. Tapi kalau untuk kunut nazilah, maka semua ulama sepakat kunut nazilah hukumnya adalah sunnah. Tetapi dengan catatan bahwa kesunnahannya bukan hanya untuk sholat subuh, tapi 5 sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya juga bukan harus ya, disunnahkan juga dibaca kunut. Sudah mulai, Pak, dibaca kunut soal 5 waktu? Atau baru subuh aja? Baru subuh aja. Nah, kalau baru subuh ini baru tadi bisa dia kunut subuh, bisa dia kunut nazilah. Jadi anjuran saya sih, Pak, kalau di sini misalnya sudah mulai kunut nazilah, jangan hanya sholat subuh. Ya, nanti sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, dan isya berjamaah juga dibaca kunut nazilah. Karena sekali lagi kunut nazilah itu adalah kunut yang dibaca dalam sholat 5 waktu. Biar nanti tidak ada pemahaman di masyarakat kita kalau hanya subuh saja berarti kunut subuh. Nah, maka di sini nanti ada pengharapan secara khusus untuk bisa terhindar dari setiap musibah. Kalau kunut subuh kan memang kalau dalam mazhab Syafi'i disunahkan dalam setiap sholat subuh gitu. Tapi kalau kunut nazilah tidak. Biar dia berbeda dengan kunut subuh ya. Nah, jadi ini mulainya kapan, Pak? Baru hari ini atau sudah sebelumnya? Hah? Baru hari ini? Oh, sebelumnya sudah? Tapi subuh aja. Tapi subuh aja. Nah, jadi nanti disunahkan kalau bisa 5 sholat 5 waktu juga dibaca kunut nazilah. Termasuk ketika sholat Jumat juga dibaca kunut nazilah. Nah, ini yang dimaksud dengan kunut nazilah. Jadi bedanya, Pak, kalau kunut witir dibaca dalam sholat witir, kalau kunut subuh dibaca dalam sholat subuh, sedangkan kalau kunut nazilah dibaca dalam sholat 5 waktu. Nah, itu kesunahnya seperti itu. Meskipun sih kalau misalnya enggak dikhususkan subuh saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi afdolnya kalau memang ingin dibaca sebanyak 5 sholat 5 waktu. Afdolnya seperti itu. Walaupun dibatasi boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh syariat ya. Baik. Dan mungkin 2 hal ini yang sering terjadi di masyarakat kita ya, tapi juga para ulama misalnya di MUI memfatwakan kalau memang misalnya wabah penyakitnya sudah semakin tidak terkendali ya, ada himbauan dari MUI kalau bisa tidak menghadiri sholat berjamaah. Tapi menurut saya sih mungkin hari ini masih bisa terkendali lah gitu, Pak ya. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita berada di masjid dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tetap dengan terus berikhtiar menjaga kebersihan, kemudian termasuk ini melepas ambal juga bagian dari ikhtiar gitu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan jangan sampai musibah ini malah membuat kita semakin jauh dari masjid, membuat kita semakin jauh dari ibadah, namun tetap dijaga oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi juga jangan menjadi orang yang fatalis, Pak. Jangan jadi orang yang kemudian mengatakan udahlah, kematian itu juga bisa terjadi kapanpun, mau di mana aja bisa gitu kan. Ya enggak, seorang muslim tetap harus berikhtiar menghindari kematian, tetapi juga tetap kembali kepada Allah bahwa yang namanya mati itu sendiri adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyikapi wabah ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang terjadi di alam semesta ini termasuk musibah yang Allah timpakan kepada kita membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita bisa bersabar dan juga menjadi pengampunan dosa atas setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita berharap nanti bertemu Allah dalam kondisi tidak bernoda dosa sedikit pun untuk mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minhu ma nasina wa 'allimna